Perkenalkan, nama saya Yupita Sari. Saya dari program studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Saya angkatan 19 dan saya sekarang semester 5. Perkenalkan, nama saya Tisanianti, Prodi Biologi Angkatan 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Nama saya Yuan Sesmita, Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam semester 5. Nama saya Wira Rizky Amanda, saya mahasiswa semester 5, Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Perkenalkan, nama saya Izma Paryantini dari Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram semester 5. Sampah plastik menjadi salah satu ancaman serius bagi ekosistem laut. Lebih dari 690 spesies laut telah terdampak oleh sampah plastik, baik yang berukuran puing-puing maupun yang kecil atau mikroplastik. Menurut The Wright tahun 2002, plastik merupakan polimer sintetis dan memiliki karakteristik bahan yang cocok digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kemenperin tahun 2013, terhitung 1,9 juta ton plastik diproduksi selama tahun 2013 di Indonesia. Menurut Thomson tahun 2006, memperkirakan bahwa 10% dari semua plastik yang baru diproduksi akan dibuang melalui sungai dan berakhir di laut. Mikroplastik merupakan jenis sampah plastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm dan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu mikroplastik primer dan sekunder. Mikroplastik primer diartikan sebagai mikropartikel yang sengaja diproduksi seperti untuk kebutuhan kosmetik atau serat pakaian sintesis. Sedangkan mikroplastik sekunder merupakan hasil fragmentasi atau perubahan menjadi ukuran lebih kecil secara fisik, tetapi molekulnya tetap sama berupa polimer. Menurut Kresaw tahun 2015, mikroplastik berada di laut melalui beberapa cara. 1. Fragmentasi plastik di laut. Yang kedua, mikroplastik langsung sampai ke laut. 3. Mikroplastik yang secara tidak sengaja hilang dan proses pengolahannya. 4. Hasil pengolahan limbah yang dibuang ke lingkungan. Berdasarkan fakta yang ada, plastik kresek menjadi alternatif bagi kebanyakan masyarakat, di mana plastik tersebut digunakan sebagai wadah untuk membawa keperluan yang akan dibawa. Plastik kresek tersebut setelah selesai digunakan ternyata menjadi masalah bagi lingkungan masyarakat. Seiring bertambahnya penduduk dunia, penggunaan akan barang-barang berbahan plastik semakin meningkat. Meningkatnya jumlah permintaan plastik disebabkan karena plastik memiliki kelebihan dibandingkan dengan bahan lainnya. Barang berbahan baku plastik umumnya dianggap lebih ringan, bersifat isolator dan proses pembuatan lebih mudah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai persoalan sampah plastik sudah sangat meresahkan. Indonesia bahkan sudah masuk dalam peringkat kedua sebagai penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dirjen Pengolahan Sampah Limbah dan B3 KLHK Tuti Hendrawati Mintasih menyebutkan total jumlah sampah Indonesia di tahun 2019 akan mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Sekitar setengah populasi dunia hidup di daerah pantai seperti wilayah pesisir Indonesia. Masyarakat pesisir menggantungkan penghasilan dari sektor kelautan perikanan, seperti ikan, udang, dan lain sebagainya. Menurut perkiraan organisasi Protect Planet Ocean, bisnis berbasis laut memiliki kontribusi lebih dari 500 miliar dolar bagi perekonomian dunia.
Pencemaran mikroplastik pada perairan memberikan dampak negatif. Dampak mikroplastik di muara dan laut berbahaya bagi organisme laut. Hal tersebut dikarenakan mikroplastik yang mudah berbaur dengan sumber makanan organisme, seperti ikan, udang, dan lainnya, yang dapat mengancam kelangsungan hidup organisme tersebut. Terkonsumsinya mikroplastik oleh organisme yang berada di laut mengakibatkan mikroplastik tidak dapat dicerna oleh organisme. Pada tahun 2015, publikasi pada jurnal Group Nature menemukan keberadaan mikroplastik pada sistem pencemaran pada ikan yang dijual di salah satu pasar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikan pada perairan Indonesia sudah tercemar oleh polusi mikroplastik yang mengancam kelangsungan hidup organisme air dan ketahanan pangan manusia yang bersumber dari muara maupun laut. Adapun cara mengatasi permasalahan ini ialah dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang pertama, menggunakan tumbler. Yang kedua, membawa tas ketika berbelanja. Yang ketiga, menggunakan sedotan yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama atau tidak sekali pakai. Yang keempat, membuat DIY dengan plastik bekas. Kemudian untuk mengatasi masalah sampah yang ada di perairan, baik laut maupun sungai. Yang pertama dengan Interceptor 001. Interceptor sendiri merupakan solusi jangka panjang karena ramah lingkungan menggunakan tenaga surya. Tidak berbunyi sehingga tidak berisik. Mekanisme cara kerja Interceptor 001 adalah sampah terlebih dahulu diarahkan menuju interceptor menggunakan 2 tali penjari. Begitu sampah menuju bibir interceptor, terdapat conveyor belt untuk mengangkat sampah-sampah tersebut menuju bagian atas interceptor. Kemudian dari CB itu, sampah dimasukkan dalam kontainer-kontainer yang tersedia. Yang kedua dengan C-bin. Sistem penyaringan air pada C-bin sangat mirip dengan filter air di tangki ikan peliharaan, tetapi didesain untuk membersihkan seluruh lautan. Sebuah ember dihubungkan dengan pompa air, kemudian ia menghisap sampah yang mengambang di laut ke dalam kantong jala yang dapat dilepas. Pada C-bin juga terdapat sistem pemisah air dan minyak yang sifatnya opsional di dalam pompa. Hal ini dapat menghilangkan minyak dan deterjen dari laut. Sebelum mengalirkan air telah bebas polusi itu kembali ke laut melalui sisi lain pompa.